Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B6 dengan anggota yang berjumlah 3 orang. Dengan nama yang pertama ada Syakir Hanin Tias NIM 2211076. Lalu yang kedua ada Ayu Amanda Rahmasa Putri dengan NIM 2211079. Lalu yang terakhir ada Erika Audi Rahmayanto dengan NIM 2211104. Kami bertiga dari kelompok B6. Lalu di video kali ini kami akan memaparkan hasil pengerjaan kami, laporan kami dengan judul laporan tugas akhir dengan ide bisnis jasa konsultan UMKM. Lanjut, pada slide kedua ini kita akan kita menunjukkan table of contents. Jadi table of content ini daftar isi apa saja yang akan kita bahas pada PowerPoint ini. Untuk yang pertama kita bahas itu ada introduction, lalu yang kedua itu ada tujuan dan manfaat konsultan pada UMKM, lalu yang ketiga itu ada diagram proses bisnis, lalu yang keempat ada analisis ide bisnis dengan analisis SWOT, lalu yang kelima itu ada strategi hasilnya dari analisis SWOT tersebut, dan yang terakhir kita bahas yaitu adalah bisnis model Canvas. Pada slide ketiga ini kami membahas mengapa kita memilih konsultan UMKM sebagai ide bisnis kami. Nah, yang pertama itu melihat dampak yang dihadapi pada suatu UMKM seperti adanya kendala keuangan, kendala manajemen, kurangnya akses pasar, serta permasalahan SDM-nya yaitu sumber daya manusianya. Nah, beberapa dampak ini akan menjadi hambatan signifikan untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, karena melihat beberapa dampak UMKM ini, maka perlu adanya memilih untuk memanfaatkan jasa konsultan. Nah, konsultan UMKM hadir sebagai solusi atau pemecah masalah yang tidak hanya memberikan keahlian khusus, tetapi juga membantu UMKM untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah secara teratur, terorganisir, dan terstruktur untuk melakukan suatu aktivitas atau proses. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat konsultan pada suatu UMKM. Tujuannya yang pertama itu adalah meningkatkan proses bisnis agar lebih efisien dan produktif. Lalu yang kedua adalah memberikan suatu saran untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan UMKM. Lalu yang ketiga adalah membantu dalam merancang strategi pemasaran yang efektif untuk menjangkau target yang telah ditentukan. Lalu lanjut ke manfaatnya konsultan pada suatu UMKM. Yang pertama itu adalah keahlian khusus. Jadi konsultan itu diharapkan menyediakan keahlian khusus dalam bidang tertentu seperti pemasaran, keuangan, atau manajemen yang mungkin kurang dimiliki oleh sebuah UMKM. Jadi itu manfaatnya konsultan pada suatu UMKM. Lalu yang kedua adalah pemahaman pasar. Yang ketiga adalah penghemat waktu dan biaya, dan yang keempat adalah pemahaman resiko. Nah, jadi kalau dalam pemahaman resiko ini, konsultan itu membantu UMKM untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko potensial dalam operasional dan strategi bisnis UMKM tersebut. Saya akan menjelaskan tentang diagram proses bisnisnya. Dari konsultan UMKM ini menjadi pemahaman kebutuhan, lalu turun menjadi identifikasi kebutuhan klien yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama pemasaran, keuangan, dan operasional. Lalu dari pemahaman kebutuhan ini dipecah lagi menjadi penentuan lingkup layanan, lalu menentukan jenis layanan konsultansinya. Dari jenis layanan konsultansi ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan strategis, yang kedua analisis keuangan, dan yang ketiga pengembangan sumber daya masyarakat. Nah, dari konsultan UMKM ini terdapat riset dan analisis, yang dimana riset pasar dan analisis industri UMKM. Dari riset dan analisis ini juga terdapat pengembangan metodologi yang mana kerja konsultansi yang mencakup pendekatan dan kerangka kerja. Dari pengembangan metodologi menjadi penyusun penawaran. Penyusun penawaran ini adalah menyampaikan penawaran kepada klien yang mencakup ruang lingkup layanan, hasil yang diharapkan, dan jadwal serta biaya. Nah, dari pengembangan metodologi ke penyusun penawaran ini beranak lagi menjadi
kontrak dan kesempatan. Kontrak dan kesempatan sendiri adalah adanya kontrak yang jelas dan saling menguntungkan. Lalu dari kontrak dan kesempatan menjadi implementasi layanan konsultansi, lalu evaluasi dan pemantauan, kemudian pelaporan dan komunikasi. Setelah itu penyelesaian proyek dan evaluasi akhir. Oke, saya akan menjelaskan tentang analisis ide bisnisnya. Analisis SWOT. Yang pertama itu ada strange. Di sini strange itu artinya kekuatan. Yang pertama adalah keahlian dan pengalaman tim, yang dimana tim konsultan yang ahli di berbagai bidang dengan pengalaman yang kuat dapat memberikan layanan berkualitas tinggi kepada klien. Yang B, dan yang kedua itu ada reputasi dan citra merek yang positif, yang dimana reputasi positif di industri konsultan UMKM dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan menarik lebih banyak klien. Yang ketiga itu ada jaringan dan kemitraan yang kuat, di mana hubungan yang solid dengan lembaga keuangan, lembaga pendidikan, dan mitra bisnis lainnya dapat membuka pintu untuk lebih banyak peluang dan sumber daya. Yang keempat ada pendekatan konsultatif yang personal, yang dimana pendekatan yang disesuaikan dan personal dalam memberikan layanan konsultasi dapat menjadi keunggulan kompetitif. Yang kelima ada layanan diversifikasi, yang dimana diversifikasi layanan ini termasuk pelatihan, pemasaran, dan solusi teknologi dapat memenuhi berbagai kebutuhan dari klien. Lalu setelah itu ada weakness atau kelemahan, yang dimana pertama itu ada ketergantungan pada keterampilan konsultan pertama. Jika bisnis terlalu bergantung pada satu atau beberapa konsultan kunci, absensi atau perginya mereka dapat mempengaruhi kinerja bisnis. Yang kedua itu ada tergantung pada ekonomi mikro. Sensitivitas bisnis terhadap fluktuasi ekonomi mikro, terutama di sektor UMKM yang dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Yang ketiga ada keterbatasan sumber daya finansial. Terbatasnya anggaran dapat membatasi kapasitas bisnis untuk berinvestasi dalam teknologi atau pemasaran yang lebih canggih. Yang keempat ada tingkat persaingan yang tinggi, yang dimana industri konsultasi UMKM yang kompetitif dapat menciptakan tekanan pada harga dan mempersulit perolehan pelanggan baru. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada peningkatan permintaan. Adanya peningkatan kesadaran dan permintaan dari UMKM untuk layanan konsultasi dapat membuka peluang pertumbuhan bisnis. Yang kedua ada kolaborasi dengan pihak ketiga, yang dimana peluang untuk menjalin lebih banyak kemitraan dengan lembaga keuangan penyedia teknologi atau pihak ketiga lainnya. Yang ketiga ada ekspansi ke daerah atau pasar baru. Potensi untuk mengembangkan bisnis dengan merambah ke daerah atau pasar baru yang belum terjamah. Dan yang keempat, inovasi dalam layanan. Peluang untuk mengembangkan solusi inovatif atau menawarkan layanan yang memanfaatkan teknologi terbaru. Yang terakhir, yang kelima, adalah peningkatan kebutuhan pelatihan bisnis. Kondisi ini adanya permintaan yang terus meningkat untuk layanan pelatihan bisnis dapat diantisipasi dan dimanfaatkan. Kemudian yang terakhir ada threats atau ancaman,
Yang pertama, pengaruh faktor ekonomi global. Pengaruh fluktuasi ekonomi global dapat mempengaruhi bisnis, terutama jika klien beroperasi di pasar internasional. Yang kedua, perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan dalam kebijakan pemerintah ini terkait dengan pajak atau regulasi bisnis yang dapat menjadi ancaman. Yang ketiga, persaingan dari konsultan lain. Persaingan yang kuat dari konsultan lain yang menawarkan layanan serupa dapat mengurangi pangsa pasar. Yang terakhir, perkembangan teknologi yang cepat. Pergeseran cepat dalam teknologi dapat membuat peralatan dan sistem yang digunakan menjadi usang atau ketinggalan zaman. Lalu kemudian ada strategi hasil analisis SWOT. Yang pertama itu strategi meningkatkan kekuatan atau strength. Yang pertama di sini adalah penguatan tim konsultan, yang dimana melakukan pelatihan berkala dan pengembangan profesional, yang dimana fungsinya adalah untuk memastikan tim konsultan terus mengikuti perkembangan terbaru di bidang masing-masing. Yang kedua, meningkatkan reputasi merek, yang dimana di sini melakukan kampanye pemasaran yang lebih agresif, memanfaatkan testimoni pelanggan, dan berpartisipasi aktif dalam acara industri untuk memperkuat citra merek. Yang ketiga ada pengoptimalan jaringan dan kemitraan, yang dimana di sini itu meningkatkan kerjasama dengan mitra exciting dan mencari kemitraan baru yang dapat memberikan nilai tambahan bagi klien dan bisnis. Lalu yang keempat di sini adalah personalisasi layanan, yang dimana menggali lebih dalam kebutuhan klien dan mengimplementasikan pendekatan yang lebih personal dan disesuaikan dengan tiap bisnis UMKM. Yang kelima, yang terakhir di sini ada diversifikasi layanan, yang dimana menilai kebutuhan pasar dan klien secara terus-menerus untuk menentukan area layanan tambahan yang dapat ditawarkan. Setelah itu, kita beralih ke weakness atau strategi menutupi kelemahan. Yang pertama ada diversifikasi sumber daya konsultan, yang dimana mengidentifikasi dan mengembangkan bakat baru dalam tim atau merekrut konsultan tambahan untuk mengurangi ketergantungan pada individu kunci. Yang kedua, diversifikasi portofolio klien, yang dimana membangun dan mempertahankan portofolio klien yang beragam untuk mengurangi dampak fluktuasi ekonomi mikro pada bisnis. Yang ketiga ada optimalkan anggaran pemasaran, yang dimana di sini mengidentifikasi metode pemasaran yang memberikan hasil terbaik dan mengalokasikan anggaran pemasaran secara efisien untuk meningkatkan visibilitas dengan biaya yang optimal. Yang keempat, terakhir kerjasama dengan pihak eksternal, yang dimana di sini membangun kerjasama dengan lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan untuk memastikan tim konsultan selalu memiliki keahlian terkini. Kemudian kita beralih ke opportunities atau strategi menangkap peluang. Yang pertama itu ada ekspansi pemasaran dan branding, yang dimana di sini meningkatkan kehadiran online, berpartisipasi dalam konferensi industri, dan mengoptimalkan strategi pemasaran digital untuk menangkap peluang baru. Yang kedua, diversifikasi layanan inovatif, di mana di sini tugasnya mengidentifikasikan dan mengembangkan layanan baru yang inovatif seperti solusi teknologi terkini atau model pelatihan yang baru. Lalu yang ketiga ada penetrasi pasar baru, yang dimana melakukan penelitian pasar untuk mengidentifikasi daerah atau pasar baru yang potensial dan merencanakan ekspansi bisnis ke wilayah tersebut.
Yang keempat ada kemitraan strategis, yang dimana membangun lebih banyak kemitraan dengan lembaga keuangan, penyedia teknologi, atau organisasi lain yang dapat memberikan peluang baru. Yang kelima, fokus pada pelatihan bisnis, di mana di sini mengembangkan layanan pelatihan bisnis yang lebih berfokus dan mendalam sesuai dengan peningkatan kebutuhan pelayanan. Yang terakhir, strategi menghadapi ancaman atau threats. Yang pertama adalah diversifikasi portofolio klien dan pasar, mengurangi risiko persaingan dengan memperluas portofolio klien dan bergerak ke pasar yang jauh lebih luas. Lalu kedua, ada monitor perubahan kebijakan pemerintah, yang dimana mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah dan beradaptasi dengan cepat untuk meminimalkan dampak negatifnya pada bisnis. Yang ketiga ada inovasi teknologi, tetap terdepan dalam teknologi dengan memantau tren industri dan mengadopsi perubahan teknologi yang mendukung operasional dan layanan konsultasi. Yang keempat ada analisis pesaing dan diferensiasi, yang dimana melakukan analisis persaing secara rutin untuk memahami strategi mereka dan menciptakan diferensiasi yang jelas untuk membedakan bisnis. Lalu yang terakhir ada manajemen risiko yang efektif, mengimplementasikan sistem manajemen risiko yang efektif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola ancaman potensial dengan cepat. Di sini saya akan mau menjelaskan dulu apa sih The Business Model Canvas itu, yaitu alat yang digunakan untuk menggambarkan, merancang, dan menggambarkan model bisnis suatu organisasi atau perusahaan. Di sini saya ada yang namanya key partners. Di sini pertama adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu menyediakan sumber daya finansial termasuk pinjaman atau garansi untuk mendukung ekspansi bisnis konsultan atau klien pada UMKM. Yang kedua adanya perguruan tinggi dan lembaga pendidikan, yaitu menjadi mitra dalam penyediaan pelatihan, pembaruan pengetahuan, dan pengembangan keterampilan bagi tim para konsultan. Berikutnya ada pemasok teknologi. Pemasok teknologi yaitu menyediakan perangkat keras, perangkat lunak, atau solusi teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan layanan konsultan. Yang kedua adanya key aktivitas. Key aktivitas ini terdiri dari 5 bagian. Yaitu pertama analisis dan penilaian kebutuhan pelanggan, yaitu menyelidiki dan menganalisis kebutuhan spesifik pelanggan UMKM. Ini melibatkan pertemuan dengan klien. Yang kedua, adanya pengembangan strategi bisnis, yaitu membantu klien mengembangkan atau memperbarui strategi bisnis mereka. Yang ketiga, adanya penyusunan rencana pemasaran, yaitu membantu klien merancang strategi pemasaran yang efektif termasuk penentuan target pasar pada UMKM. Yang keempat, adanya pengelolaan keuangan dan perencanaan. Yang kelima, adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Berikutnya ada suatu key task course. Yang pertama adanya key konsultan, kemudian 2 adanya pusat pengetahuan dan riset, yang ketiga adanya jaringan dan kemitraan bisnis, yang keempat adanya teknologi dan sistem informasi, yang kelima adanya blended dan reportasi. Kemudian berikutnya adanya cost struktur, yaitu ada biaya personalia, ada biaya pelatihan dan pengembangan, ada yang ketiga biaya pemasaran dan promosi, yang keempat adanya biaya penyelidikan dan pengembangan, serta yang kelima adanya biaya operasional kantor. Berikutnya adanya suatu value proposition. Jadi yang pertama adanya pemahaman mendalam tentang UMKM, yang kedua adanya pengetahuan regulasi dan keuangan, yang ketiga adanya rancangan strategi bisnis, yang keempat adanya pengelolaan keuangan cash flow, yang kelima adanya teknologi dan digitalisasi, untuk yang keenam adanya pengembangan karyawan dan keterampilan. Jadi di dalam UMKM itu perlu adanya pengembangan suatu karyawan untuk mengetahui bagaimana strategi-strategi untuk menjalankan suatu UMKM,
Kemudian yang ketujuh adanya akses jaringan ke bisnis. Yang ke-8 adanya inovasi produk dan layanan. Untuk yang ke-9 adanya analisis risiko. Kemudian untuk yang ke-10 adanya kemudahan komunikasi dan kolaborasi. Kemudian kita lanjut ke customer relationship. Yang pertama adanya pelayanan pelanggan yang unggul. Pelayanan yang unggul itu sangat memuaskan pada klien. Jika kita tidak melayani klien dengan baik, dengan sopan dan tidak keinginan klien, maka klien akan kecewa pada jasa konsultan kami. Yang kedua adanya program loyalty dan reward. Kemudian yang ketiga adanya komunikasi yang teratur. Yang keempat adanya feedback dan survei kepuasan pelanggan. Kemudian yang kelima adanya personalisasi layanan. Kemudian kita lanjutkan yaitu channels. Yang pertama website dan online presence. Yang kedua adanya media sosial. Yang ketiga adanya pemasaran konten. Serta yang keempat adanya acara dan seminar. Serta adanya jejaring bisnis dan acara industri. Berikutnya adanya revenue streams. Yang pertama adanya biaya konsultasi langsung. Kemudian adanya langganan layanan konsultasi. Yang ketiga adanya pelatihan dan pengembangan karyawan. Kemudian yang keempat adanya implementasi solusi bisnis. Yang kelima adanya analisis data dan riset pasar. Terakhir ada customer segments. Yang pertama pemilik UMKM baru, UMKM yang mengalami pertumbuhan cepat, dan UMKM dengan masalah keuangan. Jadi di setiap perjalanan UMKM itu ada saja yang mengalami hambatan seperti strateginya atau tentang keuangannya atau semacam jalannya, itu semua tidak gampang. Kemudian yang ketiga adanya UMKM dengan masalah keuangan, kemudian UMKM yang menginginkan digitalisasi, kemudian adanya UMKM dalam industri tertentu, kemudian adanya pemilik UMKM yang butuh reboarding, kemudian adanya pemilik UMKM yang tidak paham teknologi, serta adanya UMKM yang mencari pembiayaan, adanya UMKM dalam proses sukses, yang terakhir adanya UMKM yang ingin ekspansi pasar. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.